Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ikhlas. Pada kesempatan hari ini, mumpung masih di bulan Syawal, perkenalkan saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan membalas segala amal jariah kita selama di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal ini serta bulan-bulan berikutnya. Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai Sirah Nabawi, di mana kita telah sampai pada episode setelah kejadian Isra Mi'raj, di mana dua orang yang dicintai Rasulullah telah wafat, yaitu Sayyidati Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Dengan kepemimpinan yang melekat pada diri Rasulullah itu, para sahabat tidak merasa goyah walaupun Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Karena prinsip dakwah Islam itu tidak tergantung pada figur, tapi prinsip dakwah Islam itu tergantung pada sistemnya, manhajnya. Jadi para sahabat meyakini bahwa keutamaan itu bukan pada pribadinya Rasulullah saja, tetapi juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, jadi meninggalnya dua orang yang dicintai Rasulullah itu, kemudian Rasulullah hijrah, itu kan di bulan Rajab ya. Habis bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, nah, kemudian bulan Syawal. Bulan Syawal di tahun yang sama, yaitu tahun ke-10 kenabian, Rasulullah itu keluar menuju Taif. Ini kota pertama yang beliau datangi di luar kota Mekah. Letaknya Taif itu sekitar 60 mil ya, dari kota Mekah. Beliau ke sana dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Saya mendapati hal-hal yang unik ya, mengapa dalam banyak peristiwa perjalanan Rasulullah itu melakukannya dengan kaki beliau. Padahal beliau sangat mampu untuk melakukannya dengan unta. Terlepas dari analisa bahwa Rasulullah itu berjalan kaki dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau misalnya untuk berangkat dengan berhati-hati. Tapi pada prinsipnya jalan kaki itu merupakan sarana penyucian jiwa. Sarana penyucian jiwa. Bahkan dalam banyak kesempatan, termasuk dalam sebuah hadis mengenai orang yang mendapatkan pahala pengampunan dengan jalan kaki ke masjid itu, mungkin maksudnya itu. Kan dalam hadis Bukhari itu disebutkan kalau siapapun yang keluar rumah menuju masjid dalam keadaan dia menyempurnakan wudhunya di rumah, maka sepanjang perjalanan dia ke masjid itu diampuni dosanya. Karena memang betul, itu sunnah Nabi yang sering dilupakan, ya, jalan kaki itu. Dan di era sekarang ini kita sering dikampanyekan mengenai gaya hidup sehat dengan berjalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Itu Rasulullah sudah melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini merupakan sarana bagi para nabi dan rasul sejak zaman dahulu untuk menyucikan jiwa mereka. Bahkan dalam sebuah hadis panjang tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa ya, itu kan dia juga melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sampai akhirnya ketemu dengan seorang yang dianggap alim, seseorang yang dianggap faqih ya, dianggap faqih, kemudian dikatakan kamu nggak bisa bertaubat. Lalu genaplah orang itu dibunuh sehingga menjadi 100. Setelah itu dia bertemu dengan orang yang telah melakukan penyucian jiwa, seorang alim. Lalu disampaikan oleh orang alim itu, kamu pergi ke tempat ini begitu. Berjalan kaki. Jadi memang ada rahasia yang luar biasa dengan aktivitas ini. Beliau pergi ke sana, ke kota Taif, itu tidak sendirian. Ya, jarak 60 mil itu tidak sendirian. Tapi dibarengi dengan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasulullah. Nanti dari Zaid bin Harithah ini lahirlah panglima perang kesayangannya Rasulullah.
namanya Usamah bin Zaid. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu nanti jadi pahlawan pada waktu perang Yarmouk yang pertama, di mana Rasulullah di tengah perjalanan Panglima Usama bin Zaid ini baru keluar kota Madinah, dapat kabar Rasulullah wafat. Kemudian beliau kembali pulang dan di situ ternyata khalifahnya sudah ganti, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian memerintahkan Usama bin Zaid untuk meneruskan perjalanan karena ciri khas kepemimpinan beliau itu adalah tidak mengubah apapun yang telah diperintahkan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan Usamah berangkat untuk menghadang pasukan Romawi, ya harus dilaksanakan sampai tuntas. Begitu, gaya kepemimpinannya Abu Bakar itu begitu, tegas. Makanya kalau saya membaca sirah Nabawi, sirah sahabat tentang Abu Bakar itu, ciri khas kepemimpinan beliau itu adalah otentik, keotentikan. Jadi beliau tidak mau mengubah apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu beliau adalah orang yang sangat tepat dipilih oleh Allah atas hidayah Allah kepada orang-orang beriman di masa itu untuk menjadi khalifah karena banyak orang murtad pada waktu itu. Banyak orang murtad. Ya, jadi saat itu Zaid bin Harithah ini masih jadi budak. Ya. Setiap melewati perkampungan suatu kabilah, jadi konsep kabilah itu adalah konsep perkampungan. Di masa itu setiap kampung itu dihuni oleh satu kabilah yang sangat unik. Ya. Karena itu makanya setiap kampung itu memiliki daya kesukuan yang sangat kuat. Kesukuan sangat kuat. Ya. Jadi tidaklah beliau itu melewati setiap kabilah, melainkan kabilah-kabilah yang dilewati beliau itu diajak untuk kepada Islam. Tetapi tidak ada satupun dari perkampungan itu yang menyambut beliau. Ketika tiba di Taif, ya, beliau itu bertemu dengan 3 bersaudara yang merupakan pemuka kabilah Saqif. Kabilah Saqif. Mereka adalah Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ayah mereka bernama Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau duduk bersama mereka. Jadi metodologi diskusi yang dikedepankan Rasulullah. Jadi kita tidak membayangkan dakwahnya Rasul itu di atas mimbar, enggak begitu. Dakwahnya Rasul itu mengajak, persuasif. Karena itu yang dibutuhkan adalah sifat-sifat egaliter. Sifat egaliter. Ini nabi loh ya, nabi yang sangat mulia, penutup para nabi. Kalau dakwah itu nggak dipuja dan dipuji orang. Kalau dakwah itu duduk sama tinggi dengan orang yang didakwahi. Beliau tidak menikmati privilege sebagai rasul. Enggak. Makanya kemudian perilaku-perilaku egaliter antara seorang mubalik dengan orang yang didakwahi itu mempercepat hubungan hati antara mad'u dengan dai. Kira-kira begitu. Jadi duduk bersama beliau, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan begini. Kalau Allah benar-benar mengutusmu, berarti dia, Allah, telah merobek-robek kiswahnya Ka'bah. Ini kalimat hinaan. Kalimat hinaan. Artinya, tidak ada orang yang lebih baikkah yang diutus Allah ke kami selain engkau. Kita tahu nggak Bapak Ibu semuanya, Quraisy itu adalah suku besar yang walaupun kedudukannya sangat tinggi, terhormat dan berkuasa, tetapi mereka juga memiliki musuh. Jadi semakin besar suatu kelompok, suatu kabilah, potensi-potensi untuk kemudian dibenci itu besar. Pasti besar. Jadi orang kedua bahkan berkata, apakah nggak ada orang lain yang diutus selainmu? Jadi bahkan orang ketiga yang terakhir juga berkata, kami sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jadi sudah 3 lapis ya. 3 lapis orang ini mengatakan hal yang sama, tidak mau mendengar dakwahnya Nabi. Bahkan dikatakan Rasul itu adalah pendusta. Orang menyampaikan kebenaran, lalu dikatakan pendusta, pembohong, omong kosong, itu ternyata biasa Bapak Ibu semuanya. Kita mengatakan atau mendakwahkan agama ini kepada sekelompok kaum, walaupun itu muslim, menyampaikan tentang agama, lalu kemudian dia nggak mau mengikuti kita, membuli kita, bahkan mengata-ngatai kita, ya memang begitu dakwah itu. Jadi nggak ada dakwah itu kemudian langsung diterima orang, itu nggak begitu mekanisme dakwah. Mekanisme dakwah itu pasti butuh bertahun-tahun. Butuh bertahun-tahun. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan begini, kalau memang itu keputusan kalian, maka rahasiakanlah tentang diriku. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Rasulullah ke Taif itu
juga tidak melalui mekanisme kampanye, tidak melalui mekanisme terang-terangan, tetapi mekanisme sembunyi-sembunyi juga. Jadi ketika pemuka-pemuka Bani Sakif ini menolak, Rasul mengatakan, kalau memang itu keputusan kalian menolak saya, maka silakan, tapi tolong rahasiakan kedatangan saya. Ini menunjukkan sisi kehati-hatian Rasulullah. Pada pemimpin saja, pemimpin Bani Sakif, beliau ditolak, khawatirnya nanti ya, kemudian berita itu viral. Viral kemudian Rasulullah dengan berangkat dari pengalaman beliau ketika di Mekah, ketika dakwah secara terang-terangan itu berpotensi untuk dilemahkan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah masih punya misi, kalau satu kabilah pemukanya menolak saya akan datang ke kabilah yang lain. Begitu. Rasul tinggal di Taif selama 10 hari. Dan nyaris selama 10 hari itu beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan setiap pemuka-pemuka mereka. Jadi memang Rasulullah itu punya cara ya. Dakwah itu memang harus menyasar kelompok-kelompok strategis. Para pemuka-pemuka tokoh. Ya. Kemudian jawaban mereka cuma satu. Keluar kamu dari negeri kami. Diusir. Jadi betapa kerasnya luar biasa hati mereka. Tapi beliau menjadikan bulan-bulanan mereka itu sebagai sarana untuk mencari pengampunan Allah. Ketika beliau hendak meninggalkan Taif, orang-orang bodoh dari kalangan mereka, bodoh di sini bukan jahiliyah, di sini bukan orang yang bodoh secara kognisi ya, secara intelektual bukan, tetapi bodoh menolak kebenaran. Bodoh menolak kebenaran. Makanya kemudian aspek jahiliyah dari orang-orang Arab itu bukan mereka nggak punya peradaban, tetapi peradaban mereka tidak dikemas dengan akidah yang benar. Makanya tolak ukur pembangunan dalam Islam itu bukan terbangunnya infrastruktur belaka. Kalau hanya infrastruktur, betapa banyak peradaban-peradaban di muka bumi ini yang infrastrukturnya sudah baik, sudah canggih, tapi kemudian apa? Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu peradaban di masa lampau, misalnya peradaban Assyria, peradaban yang pusatnya di Sungai Tigris dan Eufrat ya, Mesopotamia. Itu peradaban yang luar biasa. Negeri-negeri yang dahulu luasnya itu bisa sampai jutaan kilometer persegi. Itu kemudian juga hancur binasa. Era-era Fir'aun sebelum Musa, itu juga demikian. Betapa banyak peradaban itu diruntuhkan oleh Allah ketika hanya fokus pada infrastruktur. Tetapi tidak fokus membangun hati rakyatnya, membangun akidah rakyatnya. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah itu kemudian didatangi. Karena Rasul tahu keruntuhan sebuah negeri itu tanggung jawab pemimpinnya. Nah kemudian orang-orang bodoh dari kalangan Taif itu melempari Rasulullah dengan batu. Sampai di urat betis di atas mata kaki beliau itu kena, kemudian mengucurkan darah yang luar biasa. Ya, di betis itu kan banyak pembuluh-pembuluh darah. Kalau ilmunya akupunkturnya orang Cina itu pembuluh-pembuluh darah yang berkaitan dengan jalur-jalur meridian penting. Itu kena, ya. Plak. Kemudian mengucur darah segar sampai ke terumpah beliau, ke sandal beliau. Budak-budak mereka itu bahkan mencaci-caci beliau. Ini bullying tingkat tinggi, persekusi yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ya sosok muda Zaid bin Harithah dalam sirah itu dikatakan berupaya melindungi Rasulullah sampai kemudian kena kepalanya, kena badannya. Jadi kalian bisa bayangkan 2 orang dipersekusi massal oleh satu kampung, satu negeri. Bagaimana perasaan Rasulullah pada waktu itu? Cuman ya itu, dakwah itu begitu. Dakwah itu memang tidak pernah kenal yang namanya hal-hal yang enak, hal-hal yang nikmat itu enggak. Tidak pernah ada tepuk tangan pada dakwahnya Rasulullah. Jadi beliau menjadi perisai atas Rasulullah, membentengi beliau. Tindakan ini mengakibatkan kepala beliau luka-luka. Dan orang itu kemudian memaksa 2 orang ini untuk betul-betul keluar dari Taif. Sampai-sampai Rasulullah itu kemudian berlindung di balik tembok milik salah satu penduduk Taif yang paling jauh, namanya Utsbah dan Syaibah. 2 orang putra dari seorang bangsawan namanya Robi'ah. Letaknya 3 mil dari kota Taif. Jadi jauh sekali. Ketika sudah berlindung di kebunnya milik Robi'ah,
mereka meninggalkan Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Beliau kemudian duduk ya di bawah sebuah pohon anggur, berteduh di bawah naungannya, menghadap tembok. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa oleh Syekh Safi Rahman Al-Bumarufuri, penulis kitab Rohikul Maktum ini. Doa ini sangat masyhur. Kalau mau dihafalkan sebagai sebuah lafal untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan mengibah, silakan dibacakan doa ini. Teksnya begini. Beliau mengadu, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku. Sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku? Atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan cahaya wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho. Tiada daya dan kemampuan melainkan karena perkenanmu." Doa ini disingkat la haula wala quwata illa billah. Dalam Sahih Muslim itu dikatakan siapapun yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan tanam satu pohon baginya di surga. Jadi kalau mau nanti surganya itu penuh dengan kebun, penuh dengan pepohonan, enak dipandang mata, perbanyaklah ucapan talbiyah ini, la haula wala quwata illa billah. Melihat anak diajak ke masjid gak mau, la haula wala quwata illa billah. Melihat hutang kok semakin numpuk, semakin banyak, mau bayar susah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika diri ini malas, azan sudah manggil, tapi badan ini susah gerak, itu mungkin ada jin yang apa? Jin yang membuat diri ini susah untuk bergerak. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir ini sangat ampuh Bapak Ibu semuanya untuk kita amalkan, karena ini adalah zikir penutupnya Rasulullah ketika sedang berada di sebuah kebun anggur miliknya seorang bangsawan dari Taif bernama Rabi'ah. Kedua putra Rabi'ah, Utsbah dan Syaibah tadi, kemudian menyaksikan hal itu dan menjadi tergerak hatinya. Dia memanggil Addas. Addas ini budaknya. Agamanya Nasrani. Ya, agamanya Nasrani. Kristen Nestorian. Addas ini kemudian dipanggil, kemudian diperintahkan sama Utsbah dan Syaibah, kasihkan setangkai anggur ini kepada dia. Kasihan. Kasihan. Kemudian Addas ini ngambil satu tangkai anggur, dikasih ke Rasulullah. Ada satu peristiwa yang direkam dalam hadis riwayat Zaid bin Harithah ini. Ketika Rasulullah menerima setangkai anggur itu, Rasul mengucapkan Bismillah. Simple gitu, Bismillah. Lalu memakannya. Nah, ini menjadi dalil doa paling minimal untuk makan itu adalah Bismillah. Mau dipanjangin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, enggak apa-apa, silakan. Saya pribadi memakai doa Bismillah ini untuk buka puasa. Untuk buka puasa. Kenapa? Karena sunnahnya buka puasa itu adalah menyegerakannya. Nah, Bismillah itu adalah pilihan paling mudah, paling cepat untuk menyegerakan buka puasa. Daripada Allahumma lakasumtu. Tapi mengucapkan Allahumma lakasumtu juga nggak apa-apa. Tapi saya mengambil Bismillah, praktis, cepat. Karena kita disunahkan untuk menyegerakan. Istiqjal. Ya. Menyegerakan itu namanya takjil. Dari kata istiqjal, menyegerakan. Addas ini kemudian berkata, di negeri ini gak biasa orang itu bicara Bismillah. Jadi dia itu agamanya Nasrani, ya, hijrah ke Taif, ya, kerja di situ sebagai budak. Dia gak kenal kata-kata Bismillah. Artinya apa? Sejak dia menjadi seorang budak bekerja di kebun anggurnya milik Syaibah dan Utsbah, gak pernah sekalipun terlontar pada diri majikannya itu kata-kata ini, Bismillah. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu berasal dari mana? Maka kemudian
juga ditanya agamamu apa sama Rasulullah begitu. Kemudian Adas mengatakan aku seorang Nasrani dari penduduk Niniwa. Kemudian Rasulullah bertanya, oh dari negeri seorang soleh bernama Yunus bin Matta. Siapa ini beliau Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus di sebuah negeri namanya Niniwa. Di mana letaknya Niniwa? Niniwa terletak di Irak. Menurut kajian literasi itu, Nabi Yunus bin Matta itu adalah keturunan dari Benyamin. Benyamin itu anak ke-12-nya Nabi Yakub. Saudara seibu dan seayah dari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 orang anak dari 4 orang istri. Istri yang terakhir yang keempat itu namanya adalah Bunyamin dan Yusuf. Ya, Yusuf pertama, anak ke-11 jadinya, Bunyamin ke-12. Nah, dari turunan Bunyamin inilah kemudian nanti lahir Nabi Yunus. Nabi Yunus ini lahir sekitar tahun 780 sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di zaman itu beliau sezaman dengan siapa? Beliau sezaman dengan legenda yang namanya adalah Odyssey. Ya, legenda Odyssey. Ya, Ilias. Ya. Legenda Odyssey itu sezaman dengan kisah ini. Yang kuda Troya itu loh Bapak Ibu. Kuda Troya. Jadi seorang pahlawan ya, orang pahlawan dari Makedonia kemudian masuk ke dalam sebuah negeri lalu dia membawa hadiah berupa kuda Troya. Ternyata di dalam kuda itu banyak pasukan. Dia sezaman dengan Nabi Yunus. Sezaman dengan Nabi Yunus. Kemudian juga di zaman ini memerintah seorang raja namanya Salmaneser IV. Salmaneser IV dia adalah seorang raja dari kekaisaran besar namanya Assyria yang tadi saya sampaikan. Assyria. Jadi Raja Salmaneser IV ini dari kekaisaran Assyria sezaman dengan Nabi Yunus. Ya, dalam sirah tentang Nabi Yunus ini kita bisa dapati bahwa Nabi Yunus ini sudah berdakwah luar biasa pada zaman itu. Ya, pada penduduk Niniwa sebagai pusat dari kekaisaran Assyria yang besar luar biasa. Tetapi kemudian penduduk itu tidak mau beriman. Mereka menyembah berhala, Dewa Marduk, Dewi Istar begitu, disembah. Bahkan kaisarnya pun juga demikian. Nah, kemudian Nabi Yunus itu diberikan wahyu oleh Allah, berilah mereka waktu 3 hari terakhir. Nah, dalam sirah itu dikatakan dalam waktu 3 hari, dalam waktu itu Nabi Yunus itu sudah puncak-puncaknya marah. Puncak-puncaknya kecewa kepada kaumnya. Kemudian Nabi Yunus tidak datang dengan membawa harta, tidak datang dengan menjual harta, beliau menjual waktu. Wahai kaumku, 3 hari. Setelah itu azab Allah akan turun. Maka kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nah, selama 3 hari itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Hari yang pertama itu langit menjadi gelap, mendung. Langit menjadi gelap. Pada hari itu banyak penduduk yang sudah mulai ketar-ketir. Jangan-jangan ucapan laki-laki itu benar. Maksudnya adalah Yunus. Hari kedua, langit sudah bukan mendung lagi, tetapi membawa abu dari besi. Baunya seperti besi. Seperti bau sangit, kira-kira begitu. Dan hari ketiga, nyaris pagi sampai sore mereka tidak melihat matahari. Pada waktu itu seluruh penduduk menjadi takut luar biasa. Bahkan raja sendiri, Salmaneser, itu juga kemudian bersimpuh, duduk bersama rakyatnya. Ya Tuhan kami yang tidak pernah kami kenal, aku bersimpuh di sini bukan sebagai kaisar. Aku bersimpuh di sini sebagai seorang hamba yang berdosa. Maka terjadi pertobatan massal. Dalam kitab sirah, saya lupa penulisnya namanya siapa ya. Buku ini terkenal di tahun 80-an. Ada di toko-toko buku yang sudah sangat lawas. Saya lupa judul bukunya, Kisah 25 Nabi dan Rasul. Tapi kalau mau lebih klasik lagi, Qasaisul Anbiya, karangannya Ibnu Katsir. Ya, itu bisa didapati kisahnya Nabi Yunus seperti ini. Maka jumlah penduduknya, kota Niniwa pada waktu itu, yang jumlahnya 100.000 penduduk. Dan itu termasuk jumlah penduduk yang sangat luar biasa besar di zaman itu. Menurut ilmu statistik itu tahun 780 sebelum Masehi, segitu saja sudah besar. Tahun 0 ketika Nabi Isa lahir, konon penduduk itu jumlahnya 130 juta orang.
Di eranya Rasulullah hidup tahun 571 Masehi, jumlah penduduk itu cuma 190 sampai 240 juta. Hanya segitu jumlah penduduk itu. Kita tahu kan jumlah sekarang penduduk itu hampir 8 miliar orang. Luar biasa. Jumlah penduduk itu eksponensial ya, eksponensial. Bukan linear, tapi eksponensial. Dalam kisah itu disebutkan penduduk Niniwa itu bertaubat seluruhnya. Bertaubat seluruhnya. Dan ternyata ketika Nabi Yunus akhirnya berada di dalam kegelapan lautan, beliau tidak tahu arah. Ya, di dalam lautan itu beliau tidak tahu arah, ditelan oleh seekor makhluk ya. Orang mengatakan itu ikan begitu. Tidak tahu arah di mana, tapi beliau tahu kemana harus berdoa kepada Allah. Dan doanya Nabi Yunus itu bukan doa yang menyalahkan kaumnya. Ya Rob, kaumku mendustakan aku, kenapa engkau malah hukum aku? Enggak. Nabi Yunus itu di dalam kegelapan lautan itu berdoanya justru apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Aku tuh ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di antara tanda pertaubatan seseorang itu adalah tidak pakai alasan. Orang kalau mau diampuni Allah, jangan kemudian pakai alasan. Ya Rob, anakku nakal. Aku sudah mendidiknya, tapi anakku tetap nakal. Jangan begitu. Ya Rob, aku berdosa. Sehingga anakku seperti ini. Itu dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa pendek di surat Al-Anbiya. Tapi doa ini kalau dikaji oleh banyak ulama-ulama tasawuf, ini luar biasa. Kajiannya bisa 1 bab penuh. Tentang keutamaan bermuhasabah kepada diri sendiri. Singkatnya kemudian kita tahu bahwa Nabi Yunus dilempar oleh Allah kembali ke negerinya. Ternyata ya beliau sempat berpikir Nabi Yunus itu, apakah penduduk negerinya akan marah kepadanya karena telah meninggalkan. Tapi ternyata tidak. Nabi Yunus memang sengaja oleh Allah satu-satunya nabi yang meninggalkan kaumnya karena kemarahannya, bukan karena perintah Allah, karena kemarahannya, lalu dikembalikan kepada Allah untuk kaumnya. Reuni kembali. Kebanyakan nabi itu diperintah oleh Allah kalau mau meninggalkan negerinya. Contohnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Itu diperintahkan oleh Allah meninggalkan negerinya. Kemudian negeri itu dibinasakan. Kecuali Niniwa. Satu-satunya nabi dalam kisah-kisah para nabi, yang mana beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan keputusannya sendiri. Lalu dikembalikan oleh Allah kepada kaumnya dan mengajari kaumnya tentang tauhid. Dan luar biasa, kaumnya tidak menolak sama sekali. Memang dalam sejarah itu disebutkan di era itu, Salmaneser IV itu, terjadi kebaikan-kebaikan atau kedamaian. Dugaannya kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Yunus, kemungkinan terjadi kematangan spiritual pada penduduk Niniwa di masa itu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Rasul kemudian mengatakan, oh ini ada penduduk suatu negeri namanya Yunus bin Matta. Nah kemudian Adas ini bertanya, engkau mengenal Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku, seseorang yang dulunya adalah nabi, demikian pula dengan diriku. Adas kemudian memeluk kepalanya Rasulullah, menciumi beliau, kedua tangan dan kakinya lalu diciumi oleh Adas. Kemudian Utsbah dan Syaibah, 2 putra Rabi'ah pemilik kebun anggur itu mengatakan, hai ayah, orang itu telah membuat budakmu kufur dari agamanya. Padahal 2 orang tadi juga bukan agama Nasrani. Tapi dia tidak suka kalau ada agama yang dibawa oleh orang yang asing, yaitu Nabi Muhammad SAW, membuat Adas ini meninggalkan agamanya Nasrani. Kemudian Adas itu datang kepada dua majikannya itu, lalu ditanya, celakalah dirimu, apa yang kamu lakukan? Kemudian Adas menjawab, wahai tuanku, tiada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang tersebut. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh Nabi. Apa itu Bapak Ibu? Mustahil Rasulullah itu bisa tahu sejarah Nabi Yunus kalau beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah itu mengetahui kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu dari wahyu. Beliau tidak mungkin mencari buku-buku kanonika, buku sejarah dan sebagainya. Di era itu prasasti atau huruf
yang digunakan oleh masyarakat Niniwa itu adalah huruf koniograf, pahatan paku. Yang hurufnya berbeda sekali. Huruf koniograf itu salah satu dari 3 rumpun bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3. Ya Bapak Ibu yang masih aktif di dunia. Salah satunya itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang kedua adalah bahasa Aramaik. Yang ketiga adalah bahasa Hebreu atau Ibrani. Nabi Isa itu berbahasa apa? Nabi Isa apa? Nabi Isa tidak berbahasa Ibrani. Nabi Isa berbahasa Aramaik. Karena itu Nabi Isa tidak dipanggil dengan sebutan, mohon maaf, Yesus. Nabi Isa tidak dipanggil dengan sebutan Yesus. Yesus itu bahasa Latin. Nabi Isa dipanggil dengan bahasa Yesus. Ie. Ini bisa dipahami nggak? Dan tidak ada kata-kata Yesus dalam bahasa Aramaik. Seperti itu rahasianya begitu. Jadi ada 3 rumpun bahasa Semitik. Semitik itu berarti hasil dari rumpun bahasa lingua francanya Sem, anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya 3 anak yang selamat kan. Sam, Ham, sama Yafits ya. Ham itu kemudian nanti hijrahnya ke Afrika, menurunkan orang-orang keturunan ras orang-orang kulit hitam. Termasuk orang kulit sawo matang. Kemudian Yafits itu hijrahnya ke Yunan, ya, hijrahnya ke Yunan menurunkan orang-orang Eropa nantinya, ras Kaukasoid. Nah, Nabi Yunus ini bahasa kaumnya itu bahasa koniograf, bahasa paling kuno dari rumpun Semitik, Aramaik. Karena itu mustahil. Kemudian bahasa itu dikenal oleh orang-orang Arab. Rumpun bahasanya udah berbeda. Kecuali Allah mewahyukan kepada Nabi. Makanya Adas itu bisa sampai pada kesimpulan itu. Ini kalau nggak Nabi, nggak mungkin tahu tentang Yunus. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini menolak anggapan kebanyakan kita. Para Nabi dan Rasul itu dikiranya orang-orang Arab. Enggak orang Arab. Ada rumpun orang Irak dan mereka bukan rumpun. Ya memang orang Arab ya, tapi lebih tepatnya rumpun Semitik. Sem, keturunannya Sem. Kemudian Syaibah dan Utsbah mengatakan, celakalah dirimu wahai Adas, jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu. Sebab agamamu lebih baik daripada agamanya. Artinya popularitas agama Islam pada waktu itu masih kalah jauh bahkan oleh agama-agama Nasrani. Maka kita bisa dapati Bapak Ibu semuanya, potongan kisah kecil seperti ini, dakwah itu ternyata tidak harus mewah. Dakwah itu bisa hal sederhana, seperti mengucapkan bismillah, kapanpun, dimanapun. Bismillahnya Rasulullah ketika menerima setangkai anggur dari Adas, menyebabkan Adas itu masuk Islam. Menyebabkan Adas itu masuk Islam. Ternyata peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup kita yang menunjukkan akhlakul karimah kita kepada orang lain, itu ternyata mampu meluluhkan hati seseorang. Makanya kemudian ada tradisi-tradisi yang mungkin itu dianggap baik oleh sebagian masyarakat ya. Menyediakan makanan dalam jumlah banyak. Lalu kita tahu dalam video-video di YouTube gitu ya, kita lihat ya, kaum muslimin keroyokan, bahkan piring-piring diinjek-injek. Hadiah-hadiah ditarik, dicabut dan sebagainya. Orang bisa mengatakan ini sedekah, menyenangkan sebagian orang, menyenangkan banyak orang. Tapi yang terjadi, apakah kemudian esensi sedekahnya dapat? Ternyata tidak. Yang dinilai orang ini geragas. Ini geragas. Pesan dakwahnya nggak dapat. Pesan dakwahnya nggak dapat. Alih-alih kepingin syiar sedekah, tapi nggak dapat. Ini makanya sebuah tradisi itu jangan dianggap bagian dari agama. Tradisi itu boleh dan sangat boleh dikritik. Kalau nggak akan muncul sifat critical thinking dalam pikiran kita. Itu makanya generasi alfa, masnya yang ada di situ generasi alfa yang di pojok itu. Barakallah dia. Itu generasi alfa. Generasi yang otaknya terbiasa berpikir kritis. Kalau suatu saat masnya itu melihat tradisi-tradisi di masyarakatnya yang tidak sesuai dengan rasio berpikirnya, dia akan mengkritik itu bahkan melawannya. Anak alfa itu begitu. Anak saya itu generasi Z akhir dan generasi alfa. Itu mulai mengkritisi apa-apa yang dia anggap kok begini ya dia, kok begini ya.
di masyarakat kita. Di kampung saya itu ada tradisi habis tirakatan 17 Agustus itu mendem. Unik ya? Tirakatan mendem. Habis la ilaha illallah, la ilaha illallah, mendem. Habis itu. Loh kok bisa? Kok bisa? Itu anak saya kemudian saya bawa cepat-cepat pulang. Jangan sampai dia melihat tumpukan topi miring, apa mana ya habis itu. Ya merek-merek begitu. Jangan sampai dia melihat begitu. Udah kadung ngeliat, cepat-cepat saya ungsikan makanya. Itu dia kemudian mengkritisi. Loh kan tahlilan, Bi. Kok habis itu mendem, Bi? Dia heran. Nah itu critical thinkingnya anak-anak. Jangan sampai dinormalisasi. Oh setelah tirakatan, boleh mendem. Jangan sampai begitu. Bahkan kemarin saya buka puasa, bukan buka puasa. Hari-hari terakhir Ramadan itu kan di kampung halaman ibu saya. Di Kediri. 30 tahun yang lalu itu masih obor. Kalau Idul Fitrian itu. Sekarang apa Bapak Ibu? Horek, bayangkan. Saya baru tahu rasanya berada di depan horek lewat itu. Ya malam itu aja. Saya penasaran kayak apa. Rasanya itu kayak dada itu kayak kosong. Jadi jantung itu kayak nggak berdebar. Kayak jenengan nggak punya jantung, isinya kosong didepak sama bunyi sound horek. Itu kan 100 desibel itu. Itu merusak otak loh Bapak Ibu. Otak itu nggak sanggup menerima 100 desibel terus menerus. Makanya sebenarnya kalau mau diteliti bisa, tapi saya yakin orang yang selalu berada di sampingnya sound horek bodoh. Kenapa? Karena otak-otak sel otaknya mati, neuronnya mati. Dan itu saya rasakan sendiri, ngeri. Bahkan sampai ini kan cahayanya luar biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar campur. Ajeb-ajeb campur. Dinormalisasi, dianggap biasa. Oh, tahlil boleh dicampur dengan horek. Akibatnya apa? Kesakralan tahlil nggak ada. Kesakralan tahlil nggak ada. Padahal kalimat ini kita sudah bahas kan. Berbulan-bulan kita sudah bahas sejak bulan Januari 2000, sejak bulan Maret 2024. Hampir sudah setahun kita membahas. Perjuangan Rasulullah meninggikan kalimat tauhid. Tapi hari ini kalimat tauhid disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan sound horek. Ini kalau masyarakat kita nggak kritis, kita anggap itu hal normal. Jangan sampai warga Medoan Ayu menormalisasi hal itu. Kalau mau dilakukan di ujung paling jauh silakan, di dekat laut silakan, dan juga jangan campur dengan tahlil. Jangan dicampur dengan tahlil. Kalimat ini sakral. Kalimat ini sakral. Karena kebiasaan kita menormalisasi hal buruk. Itulah kemudian kita menganggap bahwa perjuangan Nabi itu sekedar perjuangan di atas panggung. Teatrikal. Boleh dibaca, boleh tidak. Nah ini kan terbalik dengan keinginan seorang muslim yang pengen masuk surga. Mau masuk surga, sejarah nabinya nggak kenal. Loh ini gimana? Nggak nyambung. Paradoks. Ini makanya Bapak Ibu semuanya, mari kita anggap segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah itu sakral. Kita merasa terharu ketika melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan ketika kita mau keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Baru melangkahkan kaki ke depan pintu kaki kanan, kita langsung terbayang tampak tilas Nabi. Kita langsung bayangkan setiap langkah kita itu adalah langkahnya Nabi. Nabi hidup bersama pagi kita, siang kita, sore kita, malam kita. Kalau setiap muslim di perkampungan Medoan Ayu ini seperti itu, Masya Allah. Masjid ini lebih dari sekedar tempat untuk mendaratkan kening bersujud. Tapi masjid ini untuk menapak tilasi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir sesi ini setelah keluar dari tembok, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat namanya Qarn al-Manazil, datanglah malaikat Jibril. Kemudian dia bersama dengan dua orang malaikat, Akhsyabain, dua orang malaikat yang ada di Mekah yaitu Gunung Kubais dan Gunung Qu'aiqan namanya. Gunung Qu'aiqan sama Gunung Kubais, penjaga.
malaikat penjaga 2 gunung itu. Jadi 3 orang malaikat datang bersama Rasulullah. Makanya setiap gunung itu punya malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaganya, memuji memuji Allah di situ. Jadi gunung itu kesakralannya, tanda kutip ya, kesakralannya itu bukan karena di situ ada ular naga, bukan. Di situ ada malaikat yang bertasbih dan berdoa kepada Allah supaya gunung itu tetap melaksanakan fitrahnya. Gunung itu kan fitrahnya menjaga bumi, seperti pasaknya bumi. Gunung itu kan fenomena 2 lempeng bumi, 2 lempeng tektonik, yang satu jelesep ke tanah, yang satu naik ke atas. Sehingga yang naik ke atas ini kita lihat sebagai gunung. Tapi gunung itu kan nggak hanya bagian atasnya, ada bagian yang bawahnya, yaitu bagian lempeng tektonik yang kalah. Makanya kemudian gunung itu adalah cagaknya bumi. Karena membuat bumi ini stabil, lempeng tektoniknya. Jangan kalau belajar astrofisika akan dapati planet yang ketika kita nginjakkan kaki di tanahnya, lalu tanah itu ambles. Salah satunya adalah Saturnus. Planet Saturnus yang ada cincinnya. Kerapatan planet Saturnus itu di bawahnya kerapatan air. Kerapatan air. 1 meter kubik per liter. 1 meter kuadrat per kubik. Itu kerapatannya di bawah air. Karena itu ketika kita nginjakkan kaki di Saturnus, itu kemudian ambles ke tanah. Kira-kira begitu gambarannya. Bumi ini nggak begitu. Ketika kita nginjak bumi, bumi ini kuat. Ya, salah satunya adalah gunung-gunung itu mencegah lempeng tektonik bumi ini supaya nggak liar, bergerak terus-menerus. Karena setiap tahun lempeng tektonik ini bergerak terus. Nah, gunung itu mencegahnya. Ada malaikat yang kemudian menjaga setiap gunung. 3 orang malaikat itu kemudian mendatangi Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari, dirincikan kisah ini dengan sanad dari Urwah bin Az-Zubair. Bahwasanya Aisyah bercerita kepadanya tentang pernah berkata dari Nabi. Ketika Nabi ditanya, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu. Tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Aqobah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdul Yalail bin Abdul Kalal. Tapi dia tidak menanggapi keinginanku, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan bermuram duka karena sedih. Ketika itu aku belum tersadarkan diri kecuali sudah dekat Qarn as-Sa'alib. Maksudnya adalah Qarn al-Manazil. Artinya Rasulullah itu dalam keadaan hampir pingsan, dilempari batu. Sampai kemudian dibawa oleh Zaid bin Harisah. Karena Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, aku hampir nggak sadar kecuali sudah sampai pada Qarn al-Munazil. Di mana Rasulullah dalam keadaan tidak bersadar, hampir pingsan, berdoa kepada Allah di kebun kurma, sampai di sebuah tempat itu, datanglah malaikat. Tiba-tiba aku mengangkat kepalaku, datang segumpal awan menaungiku, aku melihat ke arahnya, ternyata di atas ada Jibril. Datang dengan malaikat, dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutusku kepadamu malaikat-malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanku kepada mereka. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, terserah kepadamu, jika engkau menginginkan aku meratakan penduduk Taif, aku akan lakukan. Tapi Nabi menjawab, aku berharap kelak Allah akan munculkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Doa Nabi itu mustajabah, Bapak Ibu sekalian. 3 kota, 3 negeri yang tetap bertauhid ketika Rasulullah wafat, ketika gelombang kemurtatan itu terjadi di mana-mana, Makkah, Madinah, Taif. Doa Nabi itu mustajabah kepada kaumnya. Nabi itu pernah berdoa loh kepada kita. Banyak doa Nabi kepada kita itu. Salah satu doa Nabi kepada kita itu adalah ketika peristiwa Hudaybiyah. Nabi menyembelih hewan kurban. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, untuk keluarga Muhammad dan untuk umatku. Bayangkan, Nabi itu ketika menyembelih kambing, itu ingat kita. Kita ketika menyembelih hewan kurban, yang kita ingat siapa? Yang kita ingat siapa? Nabi ketika habis peristiwa Hudaybiyah, ketika umatnya Nabi itu pada nggak mau disuruh untuk menyembelih kurban,
Sebab Nabi kan gagal haji kan nggak boleh haji soalnya. Makanya orang yang nggak bisa berhaji, sunahnya itu apa? Berkurban. Nabi ketika berkurban, ketika memerintah berkurban, nggak ada sahabat yang melakukan. Karena sahabat pada shock, kok nggak bisa haji. Maka kemudian salah satu istri Nabi mengatakan, ya Nabi lakukanlah sendiri. Niscaya kaummu akan mengikutimu. Maka Nabi kemudian menyembelih hewan kurbannya. Nabi berdoa untuk kita. Untuk umat Muhammad. Bayangkan, doa Nabi itu mustajabah Bapak Ibu. Dan doa Nabi itu diucapkan oleh kita loh, setiap sholat. Apa doa Nabi yang kita ucapkan setiap sholat? Petikan dialog antara Nabi dengan Allah pada waktu Isra Mi'raj. Itu doa Nabi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Nabi berdoa begitu sama Allah. Segala penghormatan hanya kepada Allah semata. Allah membalas. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi kemudian tidak ingin doa keselamatan itu hanya untuk dirinya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nabi menjawab doa Allah dengan keselamatan juga bagi orang-orang soleh. Artinya umatnya Nabi ini didoakan. Setiap kita yang mengucapkan doa itu pada waktu tahiyat, kita berarti mendoakan seluruh kaum muslimin, baik yang beriman maupun pendosa. Baik raja maupun hamba sahaya. Baik pelacur maupun pejabat. Makanya selama masih ada orang-orang yang sholat, dunia ini masih tegak, gak kiamat. Selama masih ada orang yang sholat. Karena penggambaran hari kiamat dalam hadis-hadis tentang hari kiamat, khususnya babul kiamat di dalam kitab Sahih Muslim itu, nanti jangan coba sekali-sekali cek. Itu digambarkan sholat itu sudah gak ada di masa itu. Dan orang-orang yang paling baik di masa itu adalah seorang laki-laki yang menyuruh temannya berzina di balik tembok, lalu dia ngintip. Itu laki-laki paling baik di masa akhir zaman. Jadi kan bayangkan, temannya disuruh zina, disuruh bermain dengan perempuan, lalu dia ngintip. Itu sebaik-baiknya lelaki pada waktu itu. Artinya apa? Yang lebih bejat itu banyak luar biasa. Termasuk mereka yang melupakan sholat. Dan ilmu terakhir yang dicabut Allah di hari kiamat itu adalah ilmu apa? Ilmu faraid, ilmu waris. Ini makanya banyak orang kaum muslimin yang nggak mau belajar ilmu waris. Warisan ditentukan sak karepe dhewe, laki perempuan bagi dua, wis gampang. Padahal itu pelanggaran kepada syariat itu. Membagi dua warisan itu pelanggaran kepada syariat. Yang melakukannya berdosa. Sama seperti orang yang mengingkari sholat maghrib itu 3 rakaat. Ini bab-bab tentang syariat yang kita menyangka bahwa bab itu nggak penting. Saya kemudian berpikir, kenapa ya kok banyak orang itu meremehkan ilmu waris? Loh ya jelas. Faraid, ilmu waris, ilmu yang terakhir dicabut Allah dari muka bumi ini. Setelah itu orang nggak kenal lagi Al-Quran. Nanti hari kiamat kan begitu. Orang nyari Al-Quran itu loh nggak ketemu. Nggak ada lagi jejak-jejaknya. Apalagi ilmu waris. Ilmu waris kan detail itu di Al-Quran ada. Ini makanya Bapak Ibu semuanya, sejarah Nabi yang sakral ini harus ada dalam sehari-hari kita. Ya, mari kita jadikan setiap petikan-petikan hidup Nabi ini kisah-kisah yang selalu memperbarui keimanan kita. Tadi kita sudah dapat banyak pelajaran dari peristiwa, khususnya peristiwa Taif ini, bahwa Rasulullah itu mengucapkan sebuah doa panjang mengibah kepada Allah, bukan menyalahkan penduduk Taif, bukan menyalahkan kaumnya yang menolaknya, tetapi justru mengembalikan semua itu kepada Allah. Kalau kita punya sebuah masalah-masalah dalam hidup, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada cara kita membangun hubungan kepada Allah, sehingga Allah berkenan menurunkan ampunan dan rahmatnya untuk mengampuni kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.